Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Senang sekali pada saat ini kita kembali bertemu dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui renungan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Dan juga dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kedua bagian Alkitab ini sama-sama berbicara tentang gembala yang baik. Di dalam Mazmur pasal 23, Daud mengungkapkan tentang gembala yang baik. Itu adalah bagian dari pengalaman pribadinya, di mana ketika ia menjadi Raja Israel, ada sangat banyak cobaan-cobaan yang datang kepadanya. Ada orang ingin membunuh dia. Ada berbagai macam musuh yang datang dari negara-negara tetangga, dari kerajaan-kerajaan tetangga. Tapi semuanya mampu ia hadapi, mampu ia lawan, karena dia hidup bersama dengan Tuhan. Dan dia terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu dia ungkapkan dalam Mazmur pasal 23 itu, betapa indahnya pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga sebagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan di dalam Injil Yohanes ini, bahwa dia menyatakan, memproklamirkan dirinya, bahwa gembala yang baik itu adalah dirinya. Dia tidak sama dengan yang lain yang hanya mencari keuntungan, tetapi dia justru menyerahkan nyawanya untuk domba-domba gembalaannya, yaitu kita, orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari sekarang ini kita sungguh membutuhkan gembala yang baik, sebagaimana yang dialami oleh Daud, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini. Karena kita sekarang ini sedang menghadapi luar biasa cobaan buat kehidupan dunia ini. Semua umat manusia, hampir semua negara mengalami yang namanya pandemi virus corona ini. Berdasarkan data resmi pemerintah, bahwa virus ini menyerang hampir 50% dari total penderita di Indonesia adalah usia 30 sampai 59 tahun. Ini artinya bahwa virus ini menjangkiti pada manusia usia produktif. Bukankah manusia usia produktif ini begitu berarti buat keluarga, begitu berarti buat pembangunan negara? Jika seusia seperti ini banyak mengalami penderita corona ini, maka akan terganggu buat keluarga, agak juga terganggu buat negara ini. Saudara, bukankah ini membuat kita menjadi khawatir? Bukankah ini membuat kita menjadi takut? Takut untuk keluar rumah, takut untuk bepergian, sementara kita harus melakukan itu semua dalam rangka melanjutkan perjuangan hidup keluarga, dalam rangka ikut membangun republik ini. Saudara, firman Tuhan memang senantiasa mengingatkan kita bahwa kita harus berjaga-jaga senantiasa dalam segala hal. Karena itu apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dalam rangka kita menjaga diri dari pandemi corona ini, dengan harus menggunakan masker kalau keluar rumah, dengan harus membersihkan diri, cuci tangan. Ini semua dalam rangka berjaga-jaga. Namun di balik itu semua, yang terpenting adalah kita mengandalkan Tuhan sebagai gembala kehidupan kita. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menuntun kita. Sebagaimana Daud merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Dia merasa aman, tentram, dan damai. Dan Yesus juga menjamin bahwa setiap orang percaya kepadanya, maka dia pasti akan menyertai. Saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus menyertai bukan berarti kita tidak mengalami yang namanya pencobaan. Tuhan Yesus menyertai bukan berarti kita tidak akan mengalami berbagai macam masalah. Tapi justru penyertaan Tuhan Yesus, dia mampu memberikan jalan keluar buat kita. Dan kita diberikan hikmat untuk mampu menghadapi itu semua dengan selalu berserah kepada Tuhan. Maka setiap persoalan yang datang, setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita,
pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kebaikan apa yang bisa kita lihat dari peristiwa pandemi corona ini buat kehidupan umat manusia, khususnya buat kita sebagai umat Tuhan? Hal yang pertama, bukankah usia produktif yang umur 30 sampai 59 tahun jarang tinggal di rumah? Bukankah mereka sibuk untuk bekerja? Dengan peristiwa corona ini, kebijakan pemerintah untuk tidak keluar rumah ini memungkinkan mereka sentiasa ada di tengah-tengah keluarga. Ini yang mendatangkan kebaikan. Jadi setiap persoalan, setiap masalah, kalau kita melihat dari sisi positif, maka dia akan mampu membawa kebaikan buat kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir dengan peristiwa ini. Kita percaya bahwa Tuhan gembala kita, penuntun hidup kita, mengerahkan hidup kita agar kita tetap tenang, sabar dalam menghadapi situasi ini. Karena Tuhan punya rencana indah tepat pada waktunya buat kehidupan kita. Satu hal bagian kita adalah terus berdoa, berserah, dan mengikuti semua apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena apa yang disampaikan oleh pemerintah kita yakin, karena mereka adalah wakil Tuhan di muka bumi ini, maka kita juga harus mentaati apa yang mereka anjurkan dalam rangka membantu untuk tidak menyebarkan virus corona ini dari kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, sehingga kita mampu berjalan penuh dengan sukacita dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.